Semangat siang para sahabat di berbagai macam provinsi. Keren ya view di depan ya. Dan ini cuacanya juga mendukung sih, meskipun sudah mulai mendung. Dan waktunya sekarang lanjut untuk riding lagi. Jadi ini merupakan lokasi favorit H4. Kalau San Mori itu pasti ke sini karena ada beberapa lokasi di sini. Ini untuk sekedar ngopi-ngopi, kemudian view-nya juga bagus. View-nya adalah Danau Tamblingan. Dan yang turun ke bawah nanti ini adalah menuju ke Bedugul. Kemudian kalau lanjut lurus ke sana itu menuju ke Singaraja. Dan sekarang kita lanjut balik turun ke bawah. Oke, sambil riding H4 ingin sebatas merefresh kembali tentang dunia permotoran. Lebih tepatnya para rider-rider yang suka San Mori, kemudian suka San Morgap, terus touring juga. Akhir-akhir ini kan lagi disorot nih dengan para media, dan bahkan sampai ada yang diputar balikan faktanya, yang sebenarnya itu bukan kebut-kebutan, tapi dianggapnya sebagai kebut-kebutan karena kan banyaknya beberapa video-video atau potongan-potongan video yang diupload, sehingga itu membuat orang menilai itu langsung negatif, padahal dia belum melihat secara keseluruhan, secara utuh dari video tersebut. Tahun 2017 sampai tahun 2020 bagi H4, dunia permotoran pada saat itu, dan H4 pun juga sudah merasakan langsung, itu kami lebih enjoy untuk riding. Jadi benar-benar menikmati riding, menikmati kebersamaan, baik itu touring, San Mori, San Morgap, itu benar-benar kita enjoy, menikmati jalan, menikmati suasana jalur yang kami pilih, kemudian sampai akhirnya tiba di lokasi yang kami tuju, yang intinya adalah rest bareng, ngopi-ngopi bareng, kemudian ya saling sharing gitu. Beranjak di tahun 2021, menurut H4, dunia permotoran sedang disorot oleh para media sedang tidak baik-baik saja, karena semakin banyaknya muncul para rider-rider yang baru yang ikut juga meramaikan dunia permotoran di aktivitas San Mori, San Morgap, kemudian bahkan juga menjadwalkan touring gitu. Itu tapi attitude mereka selama di jalan, buset, ini mobil ragu-ragu banget sih. Oh, ada truk. Itu attitude mereka selama di jalan itu malah meresahkan para warga. Dimanapun mereka melintas, itu ada aja ada saja hal-hal yang bikin resah para warga gitu loh. Karena balik lagi, mereka kayaknya tidak punya niat, tidak punya visi dan misi, serta tidak punya tujuan. Riding itu, atau apa sih yang dimaksud dengan riding? Apa sih yang dimaksud dengan San Mori? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan San Morgap, bahkan sampai touring gitu. Mereka kayaknya nggak paham itu, kurang memahami maksud dari hal-hal tersebut, sehingga di saat mereka riding bareng gitu kan,
itu ya selama di jalan itu selalu, selama di jalan itu malah bukannya bisa berbaur dengan para pengendara lainnya, baik itu motor dan mobil dan juga para lingkungan sekitar, warga-warga sekitar, tapi malah meresahkan gitu loh. Nah, maka dari itu imbasnya ke siapa? Imbasnya itu adalah ke para rider-rider yang lainnya, yang mereka riding bareng-bareng gitu, ingin menikmati. Pertama, mereka ingin menikmati feelingnya berkendara dengan motor yang mereka gunakan. Terus yang kedua, mereka ingin menikmati kebersamaan riding gitu. Terus yang ketiga, mereka ingin menikmati kopi bersama-sama sambil sharing-sharing gitu loh. Bukannya malah meresahkan pengendara lain sampai warga pun ikut merasa resah. Itu ketika mereka melintas di jalanan, itu kacau itu menurutku. Nah, seperti inilah, ini kan suasananya enak, lebih asik kan riding bareng-bareng gitu, kemudian nikmati suasana seperti ini, hawanya sejuk ini, enak ini. Kemudian jangan sampai menutupi seluruh badan jalan sehingga mengganggu para pengendara lainnya. Kasihan loh, serius. Mereka, ya itu balik lagi, mereka tidak memahami maksud dari riding, kemudian tidak punya tujuan, dan akhirnya ya itu hanya sekedar have fun saja, senang-senang saja, senang untuk diri sendiri tapi merugikan pihak lain gitu loh. Sekarang balik deh, kalau di saat riding tiba-tiba terjadi crash, toh juga ketika terjadi crash, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasti minta maaf, terus memilih untuk damai atau diselesaikan secara kekeluargaan. Ya menurutku cemen, kurang gentle gitu loh. Berani bertindak gitu, berani berbuat rusuh di saat terjadi crash yang merugikan pihak lain, mereka ujung-ujungnya minta maaf, terus tidak sanggup untuk ganti rugi, tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini cemen gitu loh ya, karena mereka balik lagi, mereka tidak memikirkan dari awal. Mereka membuat sebuah jadwal untuk riding bareng di setiap hari apa, atau mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu mereka tidak pernah punya tujuan, tidak memikirkan dari awal maksud tujuannya. Dan akhirnya dampaknya apa? Ya semua pengendara akan dicap negatif gara-gara tindakan beberapa oknum seperti itu. Nanti di saat kami ingin turun, itu kami merasa tidak enjoy, merasa tidak senang. Nanti di saat mau memasuki salah satu wilayah, itu warga mungkin sudah standby melihat kerumunan kami, gitu, segerombolan kami mengendarai motor gitu kan. Nanti dinilai sama para warga, ini rusuh. Terus para warga nanti akan standby untuk berada di pinggir jalan, kemudian itu yang akan membahayakan kami ketika sedang melaju di jalan. Ya, akhirnya yang terjadi adalah kedua belah pihak, baik itu pihak pengendara motor dengan pihak warga, itu sama-sama merasa terancam. Si warga merasa terancam akan resah dengan perilakunya mereka. Si pengendara motor pun juga akan merasa terancam. Suatu saat warga akan bertindak. Jadi tolong para pengendara-pengendara yang kebiasaan arogan. Kalau arogan sih oke lah, itu kan memang bukan insting ya, itu memang bawaan ketika kita sudah berada di atas motor gitu. Tapi bisa memposisikan kapan
kalian akan arogan, kapan kalian akan riding yang dapat berbaur dengan pengendara lainnya. Di tahun 2017 sampai tahun 2020 kami benar-benar disegani, dihormati oleh biker-biker lainnya, kemudian para warga lainnya. Karena apa? Kami selama riding, bahkan sampai touring, itu kami selalu menyebarkan hal-hal positif, bagaimana cara berkendara yang layak, yang mencerminkan seorang rider sejati, seorang cowok rider gitu loh. Karena memang rata-rata rider kan cowok ya, meskipun ada juga lady biker ada. Itu keren itu. Itulah kebanggaan kami di tahun 2017 hingga 2020, di mana saat ini 2021 Hampat merasa sangat mengecewakan apa yang terjadi di dunia permotoran saat ini. Kacau, serius kacau. Ya, semoga dunia permotoran kembali normal, kembali ke jalan yang benar, kembali bisa menyebarkan hal-hal positif yang justru dapat diikuti, dijadikan contoh oleh para rider lainnya. Bahkan warga pun juga ikut mencontoh hal-hal yang positif, sehingga mereka setiap kali melihat rombongan-rombongan motor itu mereka tidak resah, tidak merasa terancam. Justru mereka akan menawarkan diri untuk, ayo silakan mampir, sekalian istirahat, ayo ngopi. Wah, itu tak ancungi jempol. Itu baru sebuah keseragaman antara biker dengan pengendara motor lainnya dan juga dengan para warga lainnya. Ya, semoga mudah-mudahan segera tersingkirkan para pengendara motor yang sering meresahkan warga. Apalagi sampai di berita tadi pagi Hampat lihat tukang gorengan dikeroyok coba dengan segerombolan beberapa oknum pengendara motor. Itu nggak habis pikir, itu kayaknya nggak punya akal itu. Yes, itu aja sih sedikit histori yang Hampat ingin bagi. Bedanya dunia permotoran di tahun 2017 hingga 2020, dimana Hampat sudah pernah merasakan riding bareng dengan para rider-rider, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Jakarta, Jabodetabek, dan Bali juga. Dan di tahun 2021 saat ini benar-benar sangat mengecewakan. Ya, mudah-mudahan sih kita semua dapat memperbaiki hal negatif yang telah dirusak oleh beberapa oknum yang mengaku sebagai orang motor. Padahal orang motor itu dia harus bisa mencerminkan seorang rider. Dia benar-benar harus paham yang namanya seorang rider. Oke? So, sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Wow, offset cuy vlognya. Aduh, gerimis. Yes, aku tak gaspol, ini gerimis ini. See you, thank you.